يا نبي سلام عليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئ المذنبة بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah mengucapkan puja-puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bersolawat dan mengucapkan salam kepada manusia yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Faqir berwasiat khususnya untuk diri Al-Faqir, umumnya untuk kita semua, agar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna takwa yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Muawanah. At-taqwa, takwa adalah imtithalul awamirillah wajtinabin nawahi fis sirri wal alaniyah. Takwa itu adalah menjalankan semua yang Allah perintahkan, menjauhkan segala apa yang Allah larang. Dengan takwa orang yang kaya enggak sombong. Dengan takwa orang yang miskin enggak putus asa nyari rezeki karena dia yakin. Dengan takwa orang yang pintar enggak nipu orang. Dengan takwa orang yang bodoh mau datang ke majelis taklim mencari ilmu. Semua dengan takwa akan menjadi baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terasa seperti baru kemarin kita berada di tahun 2020. Sekarang kita telah berada di tahun 2021. Waktu semakin cepat terasa, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga waktu itu terasa cepat. As-sanah kasyahr, 1 tahun terasa sebulan. As-syahr kal jum'ah, 1 bulan terasa 1 minggu. Al-jumu'ah kal yaum, seminggu terasa sehari. Wal yaum, dan sehari itu kata Rasulullah SAW bagaikan pelepah kurma yang terbakar cepat, bagaikan pelepah kurma yang kering terbakar beberapa menit saja. Kita sekarang berada di zaman di mana waktu terasa sempit, waktu terasa cepat. Apa sebab waktu terasa cepat? Dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang 1 menit ya 1 menit, 1 detik 1 detik. Kenapa terasa cepat di akhir zaman? Karena di akhir zaman manusia itu isinya dunia. Pagi, siang, malam dunia dikejar. Pagi kerja, pulang malam, sholat enggak. Maka ketika itu terjadi, maka Allah angkat keberkahan dari waktu. Maka terasa cepat waktu. Beda dengan orang-orang dahulu. Ketika mereka lebih mengutamakan ibadah, waktu berkah, terasa lama. Baca Quran bisa mendapat berjus-jus. Maka saya sampaikan satu hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat kita. Sebenarnya kita sering dengar hadis ini, cuman mudah-mudahan kali ini kita bisa
mengamalkan serta berangan-angan dengan hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser, tidak akan pindah kedua kaki seorang hamba kelak di padang mahsyar di hari kiamat sebelum dia ditanya dengan 4 pertanyaan. Kita ini, mohon maaf, kita ini bukan kebo, bukan monyet, bukan kucing. Kalau hewan mati dikubur jadi tulang selesai, tapi manusia mati dikubur ditanya, dibangkitkan ditanya. Apa pertanyaannya? Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah. Allah Subhanahu wa taala bakal bertanya, dikasih umur dipakai buat apa? Pertanyaan yang pertama ditanya, kita punya umur dipakai buat apa? Yang umurnya 60 tahun ditanya, dipakai buat apa? Yang umurnya 50 tahun ditanya, ngapain aja? Yang umurnya 40 tahun bakal ditanya semuanya. Maka beruntunglah orang-orang mukmin, orang-orang beriman, ketika ditanya dengan pertanyaan ini, jawabnya bagus. Ya Allah, saya gunakan umur saya buat ibadah. Waktunya azan, saya datang ke masjid. Waktunya ngaji, saya ngaji. Waktunya berzakat, saya berzakat. Saya punya duit, saya berangkat haji. Ini pertanyaan orang yang beriman, maka dia selamat di padang mahsyar ini. Maka sebaliknya, orang-orang yang celaka ketika ditanya, kamu punya umur buat apa aja? Ya Allah, saya punya umur dipakai buat ngejar dunia, pagi kerja, pulang malam sholat kagak. Saya punya umur dipakai nggak buat ngaji. Maka celaka nih orang yang begini. Pada saat di padang mahsyar itu keadaan matahari sejengkal di atas kepala. Orang yang amalnya pas-pasan keringetan. Ada yang keringatnya dalam riwayat kitab Daqaiqul Akhbar, keringatnya ada yang sampai betis, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Sangat disayangkan, banyak di antara kita di umur 40 tahun belum tahu tujuan hidup, bahkan 60 tahun tujuan hidup belum tahu. Apakah tujuan hidup kita kerja sampai jadi orang kaya? Apakah tujuan kita nyari duit sampai bisa bikin kontrakan? Apakah tujuan kita hidup cuma sampai kerja jabatan tertinggi? Bukan semuanya. Tujuan kita itu cuma satu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nyari duit, kerja, ngejar dunia itu cuma sampingan, biar kita bisa hidup dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang kebalik. Orang kerja tujuan hidup, ibadah cuma sampingan. Nauzubillahi min dzalik. Maka lanjut pertanyaan kedua, wa an jasadihi fi ma'ablah. Allah kasih tubuh, tubuhnya buat apa? Apakah tubuhnya buat dipakai yang benar? Ditanya kakinya, apakah kakinya dibuat melangkah ke masjid? Ditanya tangannya, apakah tangannya dipakai buat bantuin orang? Maka orang beriman jawabannya enak. Ya Allah, kaki dipakai ketika sholat, azan kumandang saya ke masjid. Ya Allah, tangan saya pakai ketika azan, saya pakai buat wudu, saya pakai buat menjalankan rukun-rukun sholat. Selamat. Tapi orang yang celaka ketika ditanya punya tubuh buat apa, maka dia menjawab bingung. Ya Allah, semua anggota saya pakai buat maksiat, saya pakai buat kerja yang sampai melalaikanmu. Nauzubillahi min dzalik. Maka celaka orang ini. Nauzubillahi min dzalik. Pertanyaan ketiga, wa an ilmihi madza amila fi. Pertanyaan yang ketiga ditanya ilmunya. Ilmunya, punya ilmu diamalin apa enggak? Ngaji dari kecil sampai tua, apakah ilmunya dipakai? Di dalam kitab Zubat, Syekh Ibnu Ruslan berkata, wa alimun lam ya'malan bi ilmihi mu'adzabun qabla ubadil wasan. Orang yang alim tapi enggak mengamalkan ilmunya, maka dia bakal diazab sebelum penyembah berhala diazab. Nauzubillahi min. Jadi kita ditanya ilmu kita apakah diamalin? Amalkan walaupun sekali seumur hidup, itu sudah menggugurkan kewajiban kita. Lalu yang pertanyaan terakhir, ini pertanyaan
Yang paling banyak manusia ini kalah di sini. Allah bertanya tentang apa? Yang keempat, wa'an malihi, ditanya hartanya, min ainak tasabahu, dari mana dia nyari hartanya, wa ma anfaqahu, dan dari mana dia nafaqohinnya, buat apa dia pakai. Di sini na'udzubillahi min zalik. Kita telah sampai di mana ramalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadhal mal, min aina ma akhadhal mal, amin haramin amin halalin. Kelak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang zaman pada manusia, orang kagak peduli dapat dari mana uang yang halal, uang yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dalam lanjutan hadisnya, man lam yubali min ainal mali tasabahu lam yubalillahi adkhalahun nar. Barang siapa yang enggak peduli, dia nyari harta, mau halal mau haram, duit orang, duit umat, duit siapa aja, duit setan, duit iblis, dia makan, maka Allah pun gak bakal peduli sama dia masukin neraka yang mana aja. Na'udzubillahi min dzalik. Saya tutup dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari uang yang haram, dari makanan yang haram, fannaru aula bihi, makan neraka adalah tempatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Para jamaah ma'asyiral muslimin, kita jaga diri kita, keluarga kita dari uang-uang yang haram, uang-uang yang gak jelas. Karena uang haram itu ibaratnya bom waktu, dimakan awal enak, tapi pada akhir ketika meledak, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Pesan saya satu, kita ini harus mengejar, mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta aja yang gak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala, kita cari pagi sampai malam, capek kita nyari harta, apalagi hidayah. Hidayah itu harus dicari. Dicari di mana? Adanya di sholat jamaah, adanya di pengajian, di majelis taklim, di situ adanya hidayah. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa kita ingat 4 pertanyaan ini, bisa kita introspeksi diri kita. Mumpung kita masih di awal bulan Masehi, bukan karena tahun Masehi awal, tapi ini karena hari Jumat ini adalah waktu yang paling mustajabah. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah kepada kita, keluarga kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allah jaga kita, keluarga kita semua dari penyakit. Allah sehatkan orang-orang yang sakit. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.